Jadi kan guys, karena hari ini puasa, jadi kami setiap hari itu lama bangunnya. Kadang bangun jam 8, kadang bangun jam setengah 8, jam setengah 9. Jadi kan barunya belanja kami lewat ibu-ibu depan rumah. Setiap hari ini memang si bude ini lewat depan rumah. Makanya aku baru belanja guys. Soalnya beberapa bulan ini kami udah nggak pernah lagi stok-stok bahan makanan itu di kulkas. Jadi karena selain aku punya bayi kecil, jadi kan nggak ada waktu lagi untuk keluar-keluar lama-lama. Nah ini aku belanjanya nggak terlalu banyak guys. Jadi belanja untuk hari ini aja, untuk 1 harian. Karena menurutku kalau udah terlalu lama di kulkas rasanya kayak hambar gitu, udah nggak ada rasa lagi. Baik ayam sama ikan. Jadi mending kita belanja setiap hari ya kan kalau kita mau masak. Nah ini aku belanjanya cuman sedikit aja, cuman kebutuhan hari ini. Nah ini aku beli ayam sama bumbu-bumbu dapur. Padahal kan guys, barunya kemarin aku masak ayam bumbu serundeng. Dimintanya lagi suamiku masakin kita ayam bumbu serundeng sama sayur kangkung. Ya nggak bosan-bosannya dia makan masakanku ini. Jadi kan guys, salah satu kebahagiaan para istri-istri ini ketika dia masak dan masakannya itu dipuji sama suaminya ini. Wah enak banget sayang. Disitulah ada kebahagiaan para istri di rumah. Seketika dia senyum-senyum karena masakannya dipuji. Biarpun masakannya itu apa adanya. Bahkan kalau dibilang kata lebih enak makanan di restoran. Tapi jangan salah, lebih enak masakan istri di rumah daripada makanan di restoran. Tapi kan guys, walaupun aku itu bisa dibilang enggak terlalu pintar kali masaknya. Malahan bisa dibilang yang lebih pintar itu masak suamiku. Cuman suamiku itu kadang ada kumat-kumatnya. Apalagi kalau dia udah masuk di dapurku guys. Aduh, udahlah semua berantakan, piring di mana-mana. Di balik aku bisa dibilang bahagia saat suamiku masak di dapur, tapi di balik itu seketika bisa aku dibilang stres, bahkan bisa dibilang kepalaku mau pecah saat melihat suamiku mau masak. Ya begitulah kalau suami-suami kita masak di dapur, jangan heran lagi. Makanya kan guys, aku paling takut kalau suamiku udah masuk di dapur. Udahlah, takut kali aku diacak-acak semua barang-barangku. Memang dibersihkannya guys, cuman gak sesuai sama yang kita inginkan. Jadi kan guys, harus sabar-sabar para istri ini di rumah. Kenapa banyak ujian dalam rumah tangga. Bisa dibilang masalah keuangan kah, bisa dibilang konflik, dan bisa dibilang juga perbedaan pendapat satu sama lain. Kadang kan guys, suaminya udah capek-capek kerja di luar sana, banting tulang, dan pulang dia semua pendapatan penghasilannya itu diberikan kepercayaan pada istrinya. Nah, pintar-pintar kalian lah para istri di rumah. Gimana cara mengolah semua keuangan itu, baik kebutuhan, pengeluaran, dan bahkan bisa dibilang untuk bayar semua cicilan. Pintar-pintar kalian lah untuk gimana mengaturnya. Jangan nanti udah dikasih kepercayaan sama suami, suka-suka kita mengatur semua keuangan itu tadi. Jadi suka-suka kita shopping setiap hari, mau beli yang ini, mau beli yang itu, yang bagus-bagus. Udah kita tengok barang mewah sama orang, datang kita ikutin juga gayanya. Sebenarnya kan guys, boleh bergaya, boleh beli barang-barang yang mewah, tapi sesuaikan sama pendapatanmu atau pendapatan suamimu. Kalau sanggup ya beli, kalau nggak sanggup ya udah ditahan aja dulu. Kalau ada rezeki ya baru dibeli. Tapi kan guys, ada juga suami yang pelit kali minta ampun, udah kerja banting tulang mati-matian dan semua pendapatannya dikantunginya sendiri, disimpannya sendiri. Makanya kadang bingung istrinya, untuk apa dia punya istri tapi pendapatannya semua disimpannya sendiri, bahkan enggak dikasih kepercayaan sama istrinya sama sekali. Makanya mulai dari sekarang para istri bersyukurlah kalian kalau kalian dikasih kepercayaan sama suami kalian. Dan para suami juga pekalah kalian kalau sampai sekarang juga pendapatan kalian tapi nggak kalian kasih percayaan sama istri sama sekali. Tapi kan guys, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku selama pernikahan kami yang kurang lebih 5 tahun. Ada yang bilang, ih enak kali hidupmu, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya ini, udah punya itu. Nikmatlah hidupmu ya semenjak kamu nikah sama dia. Lah, emangnya dia pas nikahin aku udah ada semuanya? Udah punya semuanya? Enggak ya sayang ya, semua itu butuh proses dari nol. Tapi puji Tuhan pas suami aku nikahin aku itu kami nggak ada utang pernikahan. Dan itu semua yang kami dapatkan sekarang ini itu kami mulai dari nol. Jadi jangan kamu bilang pernikahan yang kurang lebih 5 tahun ini kami nggak pernah merasakan yang namanya susah. Kami pernah merasakan gimana susahnya saat membayar cicilan tapi tidak ada pendapatan. Bahkan kami udah pernah ngontrak bertahun-tahun di rumah orang, dan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari aja kami masih mikir dan bahkan kami masih kesusahan. Jadi kan guys, jangan bilang lagi kehidupanku selama berumah tangga mulus-mulus aja. Semua itu mulai dari nol. Intinya tetap bersyukur dan berterima kasih apa yang udah kita punya saat ini. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. See you next video. Bye bye.